susah banget ya tadi diajarin Mizia. Nggak ngerti aku, malah PR banyak banget lagi ya. Atau aku tanya kakak aku aja ya? Oh iya, tanya ah. Assalamualaikum, kak bantuin aku kerjain PR penculikan Rengas Dengklok yuk, sekalian ceritain. Ini bukunya. Oh, penculikan Rengas Dengklok. Jadi gini loh dek. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sebuah peristiwa besar yang akan mengubah nasib bangsa Indonesia terjadi. Di sebuah rumah di Rengas Dengklok, sebuah desa yang terletak tidak jauh dari Jakarta, sekelompok pemuda yang penuh semangat berkumpul. Mereka adalah para pemuda yang percaya bahwa saatnya untuk Indonesia merdeka sudah tiba. Mereka memutuskan untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan meskipun situasi yang mereka hadapi sangat berisiko. Teman-teman, sudah terlalu lama kita menunggu. Proklamasi harus segera diumumkan. Indonesia harus segera merdeka sekarang juga. Tidak ada alasan lagi untuk menunda. Kita sudah menunggu terlalu lama, Soekarni. Semua tanda-tanda sudah jelas. Jepang sudah semakin lemah. Dan jika kita menunggu lebih lama, kesempatan kita akan hilang begitu saja. Kemerdekaan sudah di depan mata. Tetapi kita harus berhati-hati teman-teman. Jepang masih menguasai banyak wilayah dan mereka bisa saja melakukan tindakan kekerasan jika kita terburu-buru. Saya paham kekhawatiranmu, Sayuti. Tapi sudah waktunya kita bertindak. Jika kita menunggu lebih lama, kita hanya akan dilenggu oleh penjajah. Semua rakyat Indonesia sudah menunggu dengan harapan besar. Kita harus ambil langkah sekarang juga. Para pemuda itu tidak bisa lagi menunda keputusan. Semangat kemerdekaan yang membara telah membakar jiwa mereka. Soekarni, Wikana, dan yang lainnya merasa bahwa mereka harus segera bertindak. Mereka berencana untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendiskusikan proklamasi kemerdekaan dan mereka yakin inilah saatnya. Soekarni, ada apa ini? Kenapa kami dibawa jauh-jauh ke sini? Kami tidak bisa lama-lama, Soekarni. Jakarta menanti keputusan kita. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bung Soekarno, Bung Hatta, ini adalah saat yang tepat untuk proklamasi kemerdekaan. Kami mengajak kalian untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Kami tahu semangat kalian, tapi ini bukan keputusan yang bisa dibuat begitu saja. Jepang masih berkuasa di Indonesia. Jika kita terburu-buru, kita bisa terperangkap dalam situasi yang lebih berbahaya. Soekarno benar. Kita harus melihat situasi secara keseluruhan. Jangan sampai Indonesia berjuang untuk merdeka, tetapi justru masuk ke dalam perang besar dengan Jepang yang masih berkuasa di sini. Kami tidak bisa menunggu lebih lama, Bung. Jepang sudah semakin lemah. Kita harus memanfaatkan momentum ini sebelum terlambat. Apakah kita sudah cukup siap menghadapi Jepang jika mereka marah? Apakah kita bisa mengontrol situasi? Saya mengerti semangat kalian, tapi kita harus sangat berhati-hati. Jepang masih memegang kendali. Tidak hanya itu, kita juga harus memikirkan bagaimana dunia akan melihat kita setelah kemerdekaan diumumkan. Bung, kita sudah cukup lama menunggu. Tugas kita bukan hanya memikirkan dampaknya terhadap Jepang, tetapi terhadap rakyat Indonesia. Saatnya bangsa ini merdeka, dan kita harus segera bertindak. Dengan segala pertimbangan yang matang dan setelah berdiskusi panjang, Soekarno dan Hatta akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Mereka tahu bahwa langkah ini penuh risiko, namun mereka juga tahu bahwa kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia yang tidak bisa ditunda lagi. Namun, perlawanan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan hanya datang dari para pemuda. Pihak Jepang yang masih menguasai banyak wilayah Indonesia mulai bergerak untuk menekan dan menghalangi proklamasi. Jenderal Nishimura, Jenderal Amerika Serikat, dan Laksamana Tadashi Maeda datang untuk memastikan bahwa segala sesuatu tetap di bawah kendali Jepang. Soekarno, Hatta, kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Jepang masih berkuasa di Indonesia. Jika kalian melanjutkan niat ini, kalian bisa membawa konsekuensi yang sangat besar. Bukan hanya bagi kalian, juga bagi masyarakat di Indonesia. Jepang tidak akan tinggal diam apabila kalian bergerak terlalu jauh. Kami masih menguasai Indonesia dan kalian tidak bisa memaksakan kemerdekaan begitu saja. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian melawan. Pertarungan ini bisa berakhir dengan darah dan air mata. Jangan coba-coba menentang Jepang. Kami menghormati Jepang sebagai pihak yang berkuasa, tapi ini adalah tentang hak rakyat Indonesia. Mereka adalah hak kami. Kami tidak akan mundur hanya karena ancaman.
Kami tahu betul bahwa ini adalah langkah yang berisiko. Namun, kemerdekaan bukanlah hal yang dapat ditawar. Kami akan memperjuangkan kemerdekaan apapun itu caranya. Meskipun ancaman yang datang dari pihak Jepang semakin nyata, Soekarno dan Hatta tetap teguh pada pendirian mereka. Mereka tahu bahwa jalan ini tidak mudah, namun mereka percaya bahwa proklamasi kemerdekaan adalah langkah yang harus diambil. Setelah banyak pertimbangan dan ancaman dari Jepang yang semakin keras, Soekarno dan Hatta akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Dan keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia akan segera terwujud. Kami tidak bisa lagi mundur. Kita akan kembali ke Jakarta dan mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah langkah yang besar, Bung Soekarno, tetapi kita harus maju. Rakyat menunggu, dunia menunggu, dan Indonesia menunggu. Kami akan tetap mendukung keputusan kalian, Bung. Kami siap bergerak. Saya akan segera menyiapkan teks proklamasi. Semuanya harus sempurna. Dengan tekad yang kuat, Soekarno dan Hatta meninggalkan Rengas Dengklok untuk kembali ke Jakarta. Langkah ini akan menentukan masa depan Indonesia. Perjuangan mereka belum selesai. Mereka harus segera mengumumkan kemerdekaan yang telah lama dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta berdiri di depan rakyat Indonesia di Jakarta dan dengan penuh keyakinan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah momen yang telah dinantikan selama berabad-abad oleh bangsa Indonesia. Proklamasi Tuhan bangsa Indonesia yang ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara saksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan membacakan proklamasi itu, Indonesia resmi merdeka. Rakyat Indonesia bersorak gembira merayakan kebebasan yang akhirnya tercapai setelah berabad-abad diperbudak oleh penjajah. Di kota-kota besar hingga pelosok desa, bendera merah putih berkibar dan suara kemenangan menggema di seluruh negeri. Para pemuda yang ikut dalam perjuangan merasa bangga karena akhirnya mereka berhasil membawa Indonesia meraih kemerdekaan yang selama ini mereka impikan. Peristiwa Rengas Dengklok, meskipun penuh dengan ancaman dan ketegangan, menjadi awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kebebasan sejati. Kemerdekaan Indonesia tidak hanya tercapai melalui perjuangan fisik, tetapi juga melalui keteguhan hati, keberanian, dan tekad yang tak tergoyahkan. Jadi gini loh, Dek. Kisah Rengas Dengklok. Oh, jadi gitu. Fit check. I'm Misha and I'm here as Hatta. Celana Dina. Jas nemu. Minjam salah. Minjam salah. Minjam. Meja minjam. Jilbab dapat. Apa? Topi nemu. Well, halo. Spill harga. Ini punya bapak. Ini punya abang. Ini punyanya saudara sepupunya nenek aku. Baju. Madinah. Liatin logonya dong. Bos, Madinah bos. Celananya minjem. Kasih. Bapak. Satu, dua, tiga. Iya, saya lihat depan tau. 1, 2, 3. Proklamasi Jakarta. Indonesia. Jepang. 1, 2, 3, action. Kamu tahu gak sih anak kelas 7 itu? Astaga. Yang Jepang, yang dari Jepang atau yang dari Indonesia? Dari Bengkulu. Merdeka. Satu, dua, tiga. Ulang. ASM aru guys. Sambil ngobrolin apa gitu, ngobrolin apa? Enggak lucu betul.
1, 2, 3. What?